berkembang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Manusia hidup berdampingan dengan alam dan makhluk hidup lain. Oleh karena itu, segala perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungannya akan berdampak kepada alam, kepada makhluk hidup lain, dan juga dapat berdampak kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukannya suatu aturan untuk mengatur tindakan manusia tersebut yang bertujuan untuk melindungi kepentingan lingkungan dari kerusakan akibat kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Aturan itulah yang selanjutnya akan disebut sebagai hukum lingkungan. Ruang lingkup hukum lingkungan. Yang pertama, hukum administrasi negara, karena pengelolaan lingkungan hidup banyak dilakukan oleh pemerintah sehingga berkaitan dengan hukum administrasi negara. Yang kedua, hukum perdata. Yang ketiga, hukum pidana. Jika hak atas lingkungan hidup dilanggar, maka hukum pidana dan hukum perdata yang akan digunakan dalam penegakan hukum atas hak lingkungan hidup yang dilanggar. Lalu, yang keempat, hukum lingkungan internasional. Dasar hukum lingkungan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini adalah undang-undang pertama yang dibentuk dan disahkan untuk melindungi kepentingan lingkungan hidup dari perbuatan atau kegiatan yang dilakukan manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup. Namun, undang-undang ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, tidak adanya penegasan dalam penegakan hukum atas pelanggaran atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia. Lalu yang kedua, kesadaran kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang, sehingga undang-undang ini juga perlu penyempurnaan agar dapat mengikuti perkembangan dari manusia. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Namun, undang-undang yang baru ini pun masih memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, kurangnya prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu yang kedua, tidak adanya hubungan antara pengelolaan lingkungan hidup dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Padahal, pengelolaan lingkungan hidup ini banyak ditangani atau banyak diatur oleh pemerintah. Namun jika tata kelola pemerintahannya tidak baik, bagaimana pengelolaan lingkungan hidup ini juga akan terlaksana dengan baik. Lalu yang ketiga, kurangnya kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga jika tidak ada kejelasan kewenangan, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terjadi kesalahpahaman dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Lalu yang keempat, tidak adanya daya guna pendekatan ekonomi, ekosistem. Lalu yang kelima, kurangnya demokrasi lingkungan via akses. Karena kekurangan tersebut, maka undang-undang yang baru tersebut pun diganti lagi dengan undang-undang yang lebih baru lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam undang-undang yang baru ini terdapat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jadi undang-undang yang baru ini itu adalah penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, di mana undang-undang sebelumnya apa yang tidak ada itu ditambahkan kepada dalam undang-undang yang baru ini. Jadi dengan demikian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini
dijadikan sebagai payung hukum bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ini merupakan tabel perbandingan asas lingkungan hidup yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam tabel ini dapat kita lihat terdapat perbedaan jumlah asas dalam setiap undang-undangnya. Undang-undang pertama yaitu Undang-Undang Lingkungan Hidup terdapat satu asas, yaitu pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang. Lalu undang-undang kedua yaitu Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat tiga asas, yaitu yang pertama, asas tanggung jawab negara, yang kedua, asas keberlanjutan, yang ketiga, asas manfaat. Lalu untuk undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat 14 asas, yaitu yang pertama, asas tanggung jawab negara, yang kedua, asas kelestarian dan keberlanjutan, yang ketiga, asas keserasian dan keseimbangan, yang keempat, asas keterpaduan, yang kelima, asas manfaat, yang keenam, asas kehati-hatian, yang ketujuh, asas keadilan, yang kedelapan, asas ekoregion, yang kesembilan, asas keanekaragaman hayati, yang kesepuluh, asas pencemar membayar, yang kesebelas, asas partisipatif, yang ke-12, asas kearifan lokal, yang ke-13, asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas yang terakhir yaitu asas otonomi daerah. Dalam video ini saya akan hanya membahas asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian dalam hukum lingkungan menyatakan bahwa segala dampak terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia patut dihindari sedini mungkin. Di mana kita ketahui bahwa segala kegiatan manusia atau perbuatan manusia pasti memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, dengan asas kehati-hatian ini, maka sebelum melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, manusia harus memperhatikan dulu dampak apa yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan. Apakah dampak itu besar maupun dampak itu kecil. Contohnya seperti pemanfaatan hutan dengan cara melakukan penebangan pohon untuk mendapatkan batang kayu, di mana batang kayu tersebut dapat digunakan untuk membangun rumah, membuat lemari, membuat meja, kursi, dan lain sebagainya. Jika penebangan untuk mendapatkan batang pohon tersebut hanya dilakukan terhadap satu pohon, mungkin masih memiliki dampak yang kecil terhadap hutan tersebut. Namun, jika penebangan pohon tersebut dilakukan terhadap ratusan pohon ataupun ribuan pohon, maka pasti memiliki dampak yang sangat besar terhadap hutan tersebut dengan terjadinya pengundulan hutan. Oleh karena itu, dengan asas kehati-hatian ini diharuskan untuk manusia memperhatikan dampak apa yang ditinggalkan dari penebangan tersebut. Apakah memiliki dampak yang sangat besar bagi hutan tersebut atau hanya meninggalkan dampak yang kecil terhadap hutan tersebut. Jika memiliki dampak yang sangat besar seperti hilangnya fungsi hutan atau menyebabkan kepunahan, maka kegiatan tersebut sebaiknya tidak dilakukan karena harus dihindari untuk menjaga kelestarian hutan tersebut. Selain ketiga undang-undang yang telah disebutkan sebagai dasar hukum lingkungan di Indonesia, juga terdapat beberapa produk hukum yang terkait lingkungan hidup, seperti yang pertama, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. Yang kedua, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang pengendalian pencemaran udara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dan masih banyak peraturan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup. Yang pertama,
pertama yaitu hak dari masyarakat yang terdapat dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama yaitu hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Jadi masyarakat ini memiliki hak untuk dapat hidup di lingkungan yang baik dan juga sehat. Lalu yang kedua adalah hak atas pendidikan lingkungan hidup. Jadi masyarakat ini memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tentang lingkungan hidup, seperti bagaimana cara menjaga lingkungan hidup, bagaimana pengelolaannya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, hak untuk mengajukan usul dan atau keberatan. Jadi, jika terdapat suatu rencana atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka masyarakat di sana itu memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas kegiatan atau rencana yang akan dilakukan tersebut. Lalu yang keempat, hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, selain mereka dapat hidup di lingkungan tersebut, mereka juga punya hak untuk menjaga dan mengelola lingkungan tersebut supaya lingkungan tersebut dapat selalu baik dan sehat untuk mereka tinggali. Lalu yang terakhir, hak untuk pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau pengerusakan lingkungan hidup. Jadi atas suatu dugaan atau misalnya terjadi suatu perusakan lingkungan itu, mereka dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib karena itu merupakan salah satu hak mereka sebagai masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu kewajiban dari masyarakat yang diatur di dalam pasal 67 dan pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama yaitu kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi di sini masyarakat itu memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan itu supaya tetap lestari dan juga supaya fungsinya itu tetap dapat digunakan. Lalu yang kedua, memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Dan yang keempat dan terakhir, menaati tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Jadi untuk menilai suatu lingkungan itu baik atau tidak, itu ada suatu standar yang dapat menunjukkan tentang kriteria lingkungan hidup yang baik atau kriteria lingkungan hidup yang telah rusak. Jadi masyarakat harus mentaati baku mutu lingkungan hidup tersebut. Selain memiliki hak dan kewajiban atas lingkungan hidup, juga terdapat larangan di mana masyarakat tidak boleh lakukan terhadap lingkungan hidup yang diatur di dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu yang pertama, melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Yang kedua, memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, memasukkan limbah yang berasal dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, memasukkan limbah B3 ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, membuang limbah ke media lingkungan hidup. Yang keenam, membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup. Yang ketujuh, melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. Yang kedelapan, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Yang kesembilan, menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Yang ke-10 dan terakhir, memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.